Aratamete, ohayo gozaimasu. Seperti yang kalian baru tahu, baru-baru ini Monster Hunter Rise itu baru rilis ya di PC. Kalau waktu itu gue main di versi Nintendo Switch-nya. Tapi menurut gue untuk main game Monster Hunter yang terbaru sampai hari ini itu udah terlalu mainstream gak sih? Nah, gue mau ajak kalian teman-teman untuk ke revisit Monster Hunter yang jadul-jadul nih teman-teman di 2022 ini. Nah, jadi yang pertama kita mau lihat itu adalah Monster Hunter Freedom 1 teman-teman. Yuk, tunggu apa lagi? Kita cek yuk kontennya. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai Monster Hunter Freedom 1 teman-teman. Ini adalah versi, dia benar-benar copy dari versi yang di PS2 ya, Monster Hunter pertama yang di tahun 2004. Di mana dia rilis di versi PSP, jadi gamenya ini bukan online cuma bisa WLAN ya di zamannya. Jadi nggak ada server online, jadi cuma bisa kalau ketemu sama teman-teman, kalian meet up, kalian main bareng deh online, seperti itu. Aduh gila, nostalgic banget ya Tuhan, gila ini. Sekedar info buat kalian, Monster Hunter pertama ini ya dia pakai mapnya itu di Kokoto Farm ya teman-teman. Ini adalah ya kota paling pertama dari game serial Monster Hunter. Lihat, ya Tuhan, ini nostalgic banget. Tuh, ini sama persis kayak yang di versi PS2-nya. Jadi ini adalah Monster Hunter paling pertama. Ini desanya. Kalau dulu kita di PS2, kita cuma bisa main quest dari dia doang nih. Oke, ini teman-teman. Ini quest Monoblos. Diablos, Ratalansratin, Trouble Sampir, ada Lausanlong. Nah, enaknya yang di PSP ini, dia itu udah ada monster-monster yang dulunya di PS2 itu cuma monster dia harus online teman-teman. Jadi kita main di versi PSP ini udah ke-unlock semua gitu naga-naga yang keren-kerennya. Nah, ini di home-nya. Jadi di sini untuk gonta-ganti armor, ambil item, di sini semua ya. Equipmentnya, nah di sini udah bisa pakai equipment set, jadi bisa gonta-ganti equipment, ya lihat dari equipment kalian. Nah ini pakai armornya ini Crimson Fatalis ya kayaknya kalau nggak salah. Nah ini ada babi, ngok-ngok. Terus di sini itu dapur, tempat buat makan. Ini kalau buat belanja ya, jadi ini kayak kita bilang rare merchantnya lah. Dia suka ngejual barang-barang yang nggak dijual di toko pada umumnya. Jadi tuh kayak Ivy buat bikin pitfall trap udah dijual, power seed, armor seed, ada gutbug juga kalau mau bikin life powder. Terus kalau di map paling pertama, paling belakang sini tuh ada buat ambil pedang. Nah di sini, tapi kita udah ambil ya. Jadi di Monster Hunter Freedom 1 itu adalah Monster Hunter pertama yang introduce skill tree kayak gini ya teman-teman. Jadi di Monster Hunter Freedom yang Monster Hunter 1 di PS2 itu belum ada. Jadi kita harus pakai setnya yang sesuai semuanya, nanti baru dapat armor skill. Nah di sini udah diintroduce nih. Jadi kalau pakai armor yang apa udah ada. Misalnya artisannya plus 3, plus berapa. Ini tuh baru diintroduce di sini.
Satu fakta menarik di Monster Hunter Freedom 1 yaitu belum ada longsword ya teman-teman. Jadi ini meskipun senjata saya katana, tapi ini dihitungnya sebagai great sword. Lucu ya teman-teman ya. Udah gitu, kalau kalian pergi ke store, kalian pergi ke tempat equipmentnya, nih kita lihat weapon craft, nggak ada bentuknya, jadi nggak ada preview bentuk senjatanya teman-teman. Jadi harus kita create dulu, baru bisa lihat ya tuh, pencet select segala macam nggak ada. Udah gitu dia nggak dibagi per kategori. Jadi kalau di yang sekarang baru-baru kan udah ada kategori ya, Great Sword, Siltan Sword, ini semua dicampur teman-teman, lihat. Jadi gitu pencet create weapon, langsung campur semua jenis weapon tuh. Armor juga sama, nggak ada previewnya. Jadi kalau mau bikin, ya kita harus create dulu, baru bisa lihat bentuk armor seperti apa. Ini benar-benar masih yang awal banget sih. Oh ya, sedikit trivia buat kalian. Jadi Monster Hunter itu, kalau kalian lihat di galerinya, dia itu ada lengkap masukin banyak banget teman-teman. Jadi dari Monster Hunter Freedom trailer, ini ekologinya kalau kita udah ngalahin monsternya, sampai mana tuh? Ini kan setiap monsternya. Tuh, sampai ada Monster Hunter PS2 punya opening, Monster Hunter G opening, presentasinya, sampai Tokyo Game Show trailer, semua videonya tuh dimasukin di sini teman-teman. Jadi ini ya benar-benar buat kenangan banget sih game ini. Area yang paling ikonik dari Monster Hunter Freedom ataupun Monster Hunter yang di PS2 ya teman-teman, yaitu Forest and Hills. Ini map yang paling kenangan banget sih. Ini map paling jadul guys. Jadi di game ini yang paling jadi ikoniknya itu adalah Rathalos dan Rathian ya teman-teman. Rathalos ini adalah flagship dari yang paling pertama dari Monster Hunter Freedom 1 ini. Dan seperti yang kalian lihat, di Monster Hunter Freedom ini belum ada fitur lock on ya teman-teman. Jadi kita harus main manual, nah kayak gini, pindah gerak-gerakin kameranya. Terus yang kayak kalian lihat juga, di sini gue pakainya longsword, tapi gue nyerangnya jadi great sword teman-teman stylenya. Karena longsword itu baru diintroduce di Monster Hunter Freedom 2 tuh. Jadi pakainya longsword, tapi nyerangnya great sword. Ini juga adalah Monster Hunter pertama yang introduce ada subspesies ya, karena Monster Hunter Freedom ini base-nya on Monster Hunter yang G punya. Jadi di Monster Hunter G itu baru pertama kali ada subspesies nih. Nah, kalau ini adalah Azure Rathalos. Ini juga pertama kalinya ya diintroduce di dunia Monster Hunter. Terus kalau kalian mau pergi untuk main online sama teman-teman kalian, kalian masuk deh ke rumah di belakang sini. Tuh ada pilihannya, offline atau online gathering. Kita pencetnya offline ya. Nah, ini map yang nggak ada di Monster Hunter PS2 teman-teman. Karena ini map khusus untuk kita main online. Nah, jadi ada tempat makan barengnya. Terus ambil questnya di sini. Ini kalau yang low rank ya, HR 1 dan 2. Dan high rank sampai HR 5. Jadi udah clear semua, dan ini urgent questnya. Lawan Lao Shanlung. Ada Fatalis. Yan Garuga, 2 Kirin. Jadi benar-benar ya penghujung dari game ini sih tuh Fatalis sih. Itu yang benar-benar kita bilang final bossnya ya. Sama ya ini kerennya Lao Shanlung. Lao Shanlung dulu tuh cuma eksklusif hanya di Monster Hunter online aja teman-teman. Yang Monster Hunter di PS2 yang online gitu. Jadi kalau kalian ya yang nggak punya koneksi internet di zamannya itu tuh belum ada wifi ya. Jadi untuk main pun harus konekin kayak router kita colok ke PS2 kita gitu. Jadi itu cukup repot, dan terus nggak semua rumah kan dulu punya wifi, punya internet gitu.
Jadi ya ini untuk awal-awal bisa ngelihat Lao Shanlong di PSP kayak gini. Gile, keren banget sih. Ini adalah Azure Lao Shanlong ya teman-teman. Jadi ini adalah Lao Shanlong versi warna biru, yang versi subspesies lebih kuat dan ya buat variasi juga. Jadi senjatanya juga jadi lebih kuat. Berikut adalah quest The Legendary Black Dragon, yaitu Fatalis teman-teman. Ini animasi untuk introduction-nya Fatalis ya. Kalau kita tiap kali mau lakuin questnya Fatalis, itu Black Castle-nya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah Monster Hunter Freedom 1 masih layak untuk dimainin? Ayo kasih tahu gue ya di comment section di bawah. Jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe. Kasih tahu ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Steven pamit dulu. Ciao!